membuat karya kita jauh lebih dikenal dan lebih terkenal dan lebih sukses. Nah ini ada bocor suaranya ya. Oke, jadi ini melihat dari fakta. Kalau kita ngelihat Apple, kita ingatnya Steve Jobs, bukan Steve Wozniak. Pada faktanya, Steve Wozniak juga berperan sangat penting di dalam bagaimana technical skill yang dia gunakan di dalam membangun Apple. Jadi sebenarnya dua ini juga berkolaborasi sehingga kemudian menghasilkan karya yang dahsyat. Tetapi dari impact-nya yang kemudian atau efeknya yang dihasilkan dari komunikasikan skill-nya yang dimiliki oleh Steve Jobs tadi itu berdampak jauh lebih besar gitu. Berdampak jauh lebih besar. Ini kita lihat efeknya. Nah, kita nanti lihat di slide selanjutnya ya, bagaimana kemudian punya dampak yang signifikan daripada kemampuan communication skill ini. Nah, dalam berbicara, kadangkala kita merasakan seperti ini. Saat kita sedang berbicara, audiens justru tidak perhatian atau sibuk sendiri. Ada yang pernah ngalami itu? Ada yang pernah ngalamin? Saat kita sedang berbicara, audiens justru tidak perhatian, sibuk sendiri, ya kan? Main-main, pernah. Atau bahkan lihat HP begitu ya? Betul. Betul. Dan ini terjadi. Kita sudah menjelaskan ini dan itu, mengapa tidak paham juga? Pernah? Mungkin pernah. Kita sudah menyiapkan materi tapi terasa garing. Manajemen waktunya berantakan dan nggak cukup padahal materinya nggak banyak. Itu pertanyaannya lalu salah siapa? Gitu kan? Gitu. Apa kemudian kita nyalahin, oh emang muridnya begitu, ya kan? Oh memang orangnya begini ya. Oh memang dia bebel gitu atau gimana itu. Jadi kadangkala kita berpikir siapa yang keliru nih ya. Oleh karena itu maka jika perhatikan ya, ada satu pesan dari guru saya waktu itu mendiskusikan satu hal yang menarik, yaitu beliau menjelaskan apa itu responsibility for dan responsibility to. Nah, ini menarik. Responsibility for itu di luar kendali kita, sedangkan responsibility to itu di dalam kendali. Kalau di dalam kitab yang saya kaji itu ada namanya area mukhayyar dan area musayyar. Nah, area mukhayyar dan musayyar ini kalau kita terjemahkan orang barat ini mereka mengartikan responsibility for, di luar kendali. Ketika kemudian kita berinteraksi dengan orang, ya kan? Apakah kemudian kita langsung fokus? Oh, ya kan? Emang nih anak ini begini nih. Sedangkan itu di luar kendali kita, ya kan? Ya memang dia itu memang susah gitu. Sedangkan itu adalah area yang di luar kita. Orang mau paham, orang mau enggak, itu bukan di wilayah kita. Kenapa? Itu sudah sampai ke dia. Yang bisa kita perbaiki adalah bagaimana cara kita menyampaikan, ya kan? Bagaimana cara kita memilih kata-kata, caranya bagaimana, itu yang bisa kita kendalikan. Sedangkan kemudian orang, maka kemudian tercerahkan atau tidak, paham atau tidak, itu bukan lagi di wilayah kita, gitu. Sehingga banyak orang sibuk kepada responsibility for, membicarakan kenapa sih orang ini begini, kenapa sih orang itu begitu, ya kan? Kenapa sih nggak berubah, kenapa sih begini ya? Tetapi memang itu bukan di wilayah kita, bukan di wilayah kita. Orang-orang sibuk kepada responsibility for, tapi tidak kepada responsibility to, yang seharusnya menjadi fokus dia untuk dia perbaiki, dia kembangkan, kemudian dia develop lebih bagus lagi. Nah, ini responsibility to. Apa pengaruhnya? Nah, nanti kita bicarakan. Tetapi kalau kita merujuk kepada dalil ini, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ya, bukan kewajiban kita. Ketika kita sudah menyampaikan, ya, maka pertunjukan mereka bukan kewajiban kita lagi. Akan tetapi Allah lah yang memberikan taufik, memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya. Kan jelek banget ya. Kalau kita tadi fokus kepada responsibility for, maka sesungguhnya dalam konsepnya Allah ini keliru. Yang kemudian kita lakukan sebenarnya kewajiban kita sudah menyampaikan. Pertanyaannya menyampaikan dengan cara terbaik atau tidak? Mendoakan mereka apa enggak?
ya kan? Sehingga mereka tertunjuki dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian cara kita yang bisa kita lakukan ya apa yang di dalam diri kita. Oh, bagaimana agar anak-anak makin tertarik sama saya ya? Apakah saya storytellingnya masih kaku, masih garing, teman-teman atau anak-anak nggak suka gitu kan? Kok mereka nggak memperhatikan saya ya? Kok main-main sendiri ya? Kenapa ya? Apa yang harus saya improve ya? Nah itu. Nah ini kalau kemudian seperti itu, maka kita sudah tepat fokus kepada responsibility itu, yaitu tadi apa yang dikatakan firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita fokus, oh Masya Allah, kita harus fokus kepada responsibility itu. Nah, kemudian beliau yang menyampaikan tadi responsibility for dan responsibility itu kemudian menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satu kekuatan yang kita punya yang mampu mengubah orang lain. Ya, berarti guru saya ini berkesimpulan pada ayat tadi, kita itu manusia nggak bisa mengubah orang lain kecuali Allah yang memberikan mengubah. Kita kewajibannya adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan pelajaran, menyampaikan nasihat, menyambung lidah daripada ulama-ulama kita, meneruskan ilmu-ilmu dari ulama kita, dan seterusnya. Ini dahsyat banget ini. Kalau kemudian kita memahami dalam skill public speaking, ternyata ada satu hal yang kemudian kita menjadi fokusnya bukan kepada orang, tapi bagaimana kita itu bisa ya memberikan impact kepada mereka dengan cara apa? Menyampaikan dengan cara yang terbaik dan mendoakan dengan doa yang terbaik. Nah, maka kalau saya pernah diajarkan ketika sebelum menyampaikan, maka zikir dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya berikan ketertunjukan melalui lisan kita gitu ya. Dan kalau kemudian dengan mengucap Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, maka kemudian apa energi yang ada di dalam diri kita itu disertai oleh Allah. Jadi menyertakan Allah di dalam lisan kita. Sehingga kemudian ketertunjukan manusia itu bukan hanya kita, tetapi memang karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ada dua tadi, responsibility itu yang pertama adalah ya, memperbaiki terus cara yang terbaik dan dengan doa yang terbaik ya. Insya Allah setuju ya Bapak dan Ibu ya. Ya, setuju Pak. Jadi memperbaiki pengelolaan betul. diri kita, pengelolaan kelasnya, ruangannya, betul. kemudian melibatkan Allah di dalamnya. Betul sekali, dahsyat sekali. Nah, ini yang kemudian responsibility itu tadi. Oh, bagaimana anak-anak agar lebih tertarik sih, ya kan? Apa yang dimaui mereka? Oke, kita create, kita ciptakan. Ya kan, mungkin suasananya kita ubah, tempat duduknya. Kayak saya misalkan mengajar begini. Saya mengajar. Halo, ya, halo. Tarif. Halo ya. Ya. Tadi jaringannya ini mati. Jaringannya nggak apa-apa, Pak. Jaringannya baik-baik saja saya, Pak. Oke, itu namanya noise, tapi saya gunakan untuk jadi konten saya. Ya sayang, kok sayang. Baik, mohon untuk di udah dapat ya, ini ya selangnya. Oke, sebentar saya imut dulu. Pak Arif sedang komunikasi dengan cintanya ya. Baik, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, jadi kalau kemudian kita fokus kepada responsibility itu, insya Allah punya impact yang lebih kepada audiens. Suatu ketika kemarin ketika saya mengajar public speaking, kemudian saya melihat situasi ruangannya. Ruangannya biasa standar klasikal ya, berjejer-jejer begitu. Ketika berjejer bersaf-saf gitu ya. Ketika bersaf-saf saya berpikir bahwa yang di depan akan fokus kepada saya. Ketika yang kedua, yang ketiga, keempat belum tentu fokus ke saya. Kenapa? Karena di sana ada layer 2, layer 3, layer 4. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana agar saya bisa fokus ke mereka, mereka juga fokus ke saya. Maka saya bilang ke tim kampus, tolong ubah jadi letter U ruangannya. Jadi semua disingkirkan meja-meja, hanya disisakan meja lipatnya saja. Kemudian gimana Pak settingnya? Letter U mengarah semua ke tengah. Ke saya center, saya sebagai centernya. Karena saya ingin jadi pusat perhatian mereka. Pesan saya harus nyampe ke mereka semua langsung ke hadapan mereka. Bukan
dari A, kemudian belakangnya lagi. Akhirnya impact-nya jauh lebih terasa. Kenapa? Karena komunikasi kita langsung berhadapan-hadapan satu sama lain gitu. Nah, ini yang salah satu teknik yang saya ubah. Kemudian baru kali ini ya, saya ngelihat baru kali ini ya kita belajar kok begini ya. Ya, jadi apa yang dirasakan, experience yang dimunculkan sehingga apa yang kita sampaikan itu jauh lebih berasa. Apalagi saya ada flip chart, kemudian ada juga PowerPoint yang disampaikan sehingga kemudian mereka fokus semuanya ke situ. Nah, ini cara-cara yang bisa terbaik kita lakukan dan mendoakan mereka. Di awal kita berdoa bersama-sama. Yuk kita bersama-sama berdoa. Saya hanya menyampaikan, Allah yang memberikan petunjuk, taufik, ya kan? Lantas kemudian mereka sama-sama membaca doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan kebaikan yang kita ilmu yang baik menuju kita ya, nanti insya Allah akan memberikan mereka menjadi kesalehan. Wow, langsung adem di dalam mereka siap menerima nasihat dari kita. Itu salah satu teknik saja. Nah, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, prinsipnya bahwa ternyata menyiapkan kita misalkan mengajar, kemudian memberikan training dan segala macamnya, ternyata ada satu hal prinsip, yaitu persiapan membuat lebih pede. Kalau kemarin masih ada yang grogi dan segala macam, bisa saja teknik persiapannya belum maksimal. Yang kedua, latihan berulang ya, membuat lebih ahli. Ya, jadi latihan itu penting. Kalau bahasa teman-teman di Seba Group itu ada challenge ya, latihan dulu ya. Mau jadi MC latihan dulu seperti apa. Ya, skripnya disiapin dulu ya kan. Skripnya seperti apa nanti detailing persiapan membuat lebih baik. Jadi checklist mana yang kurang, mana yang sudah, mana yang belum ya. Ini kekurangannya, ini sudah baik pertahankan. Nah, dengan seperti itu maka persiapan latihan detail akan membuat kita semakin percaya diri. Nah, tentu nanti ada tekniknya ya. Ada satu pertanyaan, Pak Priyo, emang ada kuliah online-nya enggak? Sejauh ini belum ada ya kan? Karena biasanya saya menyampaikan secara offline. Tapi bisa enggak adakan yang kuliah online-nya? Ya bisa aja sih, saya bilang gitu kan. Cuman kira-kira teman-teman pada mau enggak nih belajar secara online berbasis kurikulum yang lengkap? Nah, karena kita kan ada kurikulumnya nih, ada kurang lebih minimal 8 pelajaran yang bisa dipelajari secara detail ya. Karena ada permintaan itu, ya boleh nanti tawarin dulu ke teman-teman mau apa enggak kan gitu. Nah, nanti coba katanya ke tim saya di admin di Seba Center, apakah kemudian sudah disiapkan atau belum ya. Kalau saya kemarin sudah menjelaskan kurikulumnya ya, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, itu bisa dipelajarin untuk mempersiapkan lebih baik. Kenapa? Karena ternyata mengetahui sepotong-sepotong itu seperti halnya kita ngelihat yang namanya gajah itu apa. Orang memegang gajah telinga, maka diceritakan, gajah itu tipis, lebar gitu kan. Ketika orang lain memegang gajah itu kakinya akan mengatakan, panjang, ya, keras dan segala macam. Ada orang lain yang mengatakan ketika gajah dipegang belalainya, maka gajah itu bukan tipis, bukan keras, tapi lentur, panjang. Kenapa? Karena tidak melihat gajah itu secara utuh, bagaimana kepalanya, belalainya, badannya, kakinya, ekornya, dan segala macam. Ini yang kemudian kadang-kala kita belajar memang perlu sesuatu yang lebih utuh, ya, lebih lengkap, ya, secara sistematis supaya nanti lebih berdampak. Baik, tapi itu nanti ya, nanti aja. Nah, powerful public speaking menurut Dr. Albert Mehrain ini bisa nanti jadi panduan kita. Ternyata di dalam teknis public speaking ternyata punya dampak. Yang pertama, 7% itu karena pengaruh verbal, pengaruh kata-kata. Word ya, pengaruh kata-kata. 38% itu karena pengaruh vokal, pengaruh suara kita, sound ya, pengaruh suara kita. Dan 55% itu tergantung daripada body language, yaitu gerakan kita atau kemudian motion kita ya. Kita bergerak dan segala macam misalkan. Anak-anak perlu perhatikan, kita harus ingat 3 hal. Nah, orang kemudian akan mendengarkan kata-katanya atau gerakannya. Kira-kira apa, Bu? Tadi terpengaruhnya apa?
3 hal atau tangannya? Apa, Pak? Ketika kita mengatakan 3, tapi kemudian kita mengatakan 3, tapi gerakan motionnya adalah 1, kira-kira yang berpengaruh apa? Yang tampak. Yang tampak, yaitu visualnya ya, yaitu body language-nya. Ya kan? Iya. Kok ketika ngomong 3 yang disampaikan 1, maka di sini akan lebih berpengaruh gerakan dibanding dengan ucapan. Maka misalkan gini, Bapak dan Ibu perhatikan kalau di jalan ya, nyalakan lampu, jangan sampai mati, padam, mati, padam, mati, padam. Kira-kira ada yang keliru nggak di dalam kalimat saya? Sama ya? Halo, ada pengaruh nggak? Nyalakan lampu, ya jangan sampai kemudian mati, padam, mati, padam. Kan sama mati ya, padam mati tak? Iya sama kan. Tapi Anda fokus nggak? Kalau ngelihat kayak gini itu apa? Lampu darurat. Kalau kayak gini apa namanya? Nyala. Lampu darurat. Enggak. Nyala, mati. nyala mati. Nyala mati. Apa tadi yang saya ucapkan? Nyala. Mati, padam, mati, Mati, padam. Mati, padam kan keliru ya. Tapi yang Anda visualkan ketika melihat ini apa? Nyala, mati, nyala, mati. Nah, betul ya. Ketika kita nggak apa namanya sama antara vokal kita, ya, verbal kita dengan gerakan, orang akan mengingatnya gerakan atau suara. Gerakan, betul. Ini kan gerakan nyala mati. Kenapa ucapannya salah gitu? Maka dia akan komplain. Yang berpengaruh adalah gerakan. Contohnya begitu. Contohnya begini. Misalkan Ibu Hajah tadi panggil cucunya dengan cuma kata-kata doang. Kira-kira cucunya akan paham nggak? Cucunya namanya siapa, Ibu Hajah? Cucunya namanya siapa? Ya. Cucunya namanya siapa? Namanya Alamgir. Alamgir. Ya. Panggilannya Alam ya? Al. Oke. Kok kayak nama anak saya Al? Dede Al. Oke, De Al gitu ya. Kita manggilnya Dede Al. Abang Al. Iya, Abang. Oh, Abang Al. Sama juga Abang Al. Ini sedang menunggu yang keempat anak saya ini. Jadi bentar lagi dipanggil Abang. Nah, Ibu Hajah panggil cucu tadi dengan kata-kata saja coba. Tanpa adanya vokal. Dengan datar kata-katanya. Coba panggil. Panggil. Sini ya. Abang Al. Tidak boleh seperti itu. Yang dimaksud verbal itu begini. De Al. De Al. De Al. De Al. De Al kan cuma bingung. Ini suaranya Mbak Uti panggil saya De Al. Kan bingung kan? De Al. Iya. Datar. De Al. De Al. Oh. Namanya De Al. Itu kan verbal. De Al. De Iya. Al. De Al. Ya. Tapi coba ditambahkan dengan vokal. Dengan ada lantunan atau goyangan atau alunan ya. Misalkan De Al. De Al. Coba. Iya. De Al, ke sini dong. Nah, ada vokalnya. Kemudian kira-kira kalau seperti itu De Al sudah nengok apa belum? Nengok. Tidak, pasti nengok karena dipanggil sama Mbak Uti. Iya. Iya. Kemudian tidak cukup dari situ tapi ditambah. De Al, sini sayang, sini. Nah, kalau seperti itu coba praktekkan. Iya. Pasti akan mendekat, Ya, betul? Iya. Antara yang verbal saja dengan ditambah vokal, ditambah body language akan berdampak lebih besar terhadap perubahan. Iya. Nah, insya Allah kita memahami ini gampang sekali, mudah sekali. Kalau kemudian ini dilakukan, bagaimana kita cara berkomunikasi, maka jangan garing-garing amat kalau ngajar gitu kan.
Kayak seolah-olah sudah dikasih begitu, seolah-olah sudah berdampak luar biasa. Sedangkan kita tidak mempengaruhi cara kita mengajar. Dan itu bahaya sekali bagi anak didik kita. Ya kan? Ini hari ya di Kota Santri Pendidikan di Ponorogo ya, ada belasan ribu santri yang kemudian hamil di luar nikah. Karena naudzubillah min dzalik. Itu yang sudah tercatat. Itu yang sudah tercatat. Naudzubillah min dzalik. Belum tahu apa yang ada di dalam sesungguhnya. Terjadi kerusakan dahsyat luar biasa di tengah remaja kita, ya kan? Mungkin saja pengaruh pendidikan kita yang sebenarnya adalah sekuler, materialistik, sehingga menyebabkan mereka itu tidak mementingkan lagi akidah mereka, kehormatan mereka. Ya. Kemudian lagi dampak lain yang luar biasa secara psikologis dan kemudian keluarga. Bagaimana kemudian keluarga mereka mendaftarkan secara khusus mereka untuk nikah secara dini. Ini kan kemudian kita, ya Allah, apa yang dilakukan oleh para guru ini betul-betul tugas yang sangat berat kondisinya seperti ini, ya kan? Kondisi sekuler yang luar biasa, ya. Tetapi memang kita dituntut untuk bagaimana mengubah mereka ya menjadi lebih baik dan lebih soleh. Tentu ini satu hal yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya para guru tapi pemerintah dalam ini penguasa yang kemudian menerapkan sistem pendidikan yang sekarang kita kenal pendidikan yang lebih sekuler. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu memang ini perlu kita evaluasi apa responsibility itu yang bisa kita perbaiki. Kan kita ngubah pemerintah agak susah nih kan. Ya udah sampaikan apa? Sampaikan yang kemudian bisa kita sampaikan, Pak, tolong dong ini perhatikan. Tapi ini responsibility itu. Tapi ada responsibility for yang tidak bisa kita ubah karena ini adalah sistem yang dahsyat sekali luar biasa. Bukan hanya di Indonesia tapi dunia sistem yang sedang kita